Selamat sore Bapak dan Ibu-ibu. Hari ini saya akan membahas sesi ke-8 tentang literasi digital. Untuk memulai kegiatan hari ini, saya minta Ketua Kelas untuk memimpin doa. Silakan Pak Wawan. Pak Wawan suaranya. Atau dengan Ibu Yani saja. Ya. Marilah Bapak Ibu, menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing, kita berdoa. Amin. Terima kasih Ibu Yani. Saya mencoba hari ini memulai dengan literasi digital. Sebentar ya. Sekarang yang saya ingin tanyakan dengan Bapak dan Ibu adalah bagaimana pengalaman Bapak dan Ibu dalam memanfaatkan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Silakan Bapak Ibu. Bagaimana Bapak Ibu? Ibu Widya atau saya dulu? Silakan Pak Wan kalau mau menjawab. Silakan. Ya, kita dulu. Dalam saya tentang teknologi itu, apalagi sekarang dari masa pandemi, itu kami menggunakan semua yang ada. Contohnya saja smartphone. Kami memaksimalkan yang ada, ya smartphone, laptop. Itu ya secara hardware-nya saja. Secara software-nya kami juga banyak menggunakan, belajar menggunakan Google Classroom, Zoom, Google Meet, Google Formulir, WhatsApp untuk komunikasi, dan Telegram untuk mengirimkan data yang lebih akurat dan banyak bisa. Mungkin itu saja. Ibu Yani, bagaimana? Ya, hampir kurang lebihnya sama dengan Pak Wawan. Di sekolah saya, ini sama juga sudah menggunakan berbagai penggunaan media smartphone, kemudian laptop, kemudian tab, apalagi di era pandemi yang menuntut kita untuk anak-anak kita belajar di rumah saja, maka digital literasi itu sangat dibutuhkan, dan kemampuan dalam menggunakan IT ini juga sangat sekali dibutuhkan, mengingat kita juga tidak bisa melakukan aktivitas dalam keadaan dan kondisi yang normal. Terima kasih Bapak dan Ibu. Memang kita lihat cara memanfaatkan kita berbeda-beda tergantung dengan situasi dan kondisi sekolah masing-masing. Mungkin di sekolah saya menggunakan aplikasi e-learning karena di situ siswa bisa absen mengerjakan tugas sesuai dengan waktu yang kita tentukan. Nah, itu termasuk dengan perangkat yang kita gunakan tadi, betul seperti kata Pak Wawan, ada software dengan hardware-nya, itu saling mendukung. Nah, ini ada modul yang akan saya perlihatkan kepada, sudah kelihatan Bapak Ibu? Oh, ini malah WhatsApp saya yang kelihatan ya. Sudah kelihatan modul Bapak Ibu? Bentar ya. Set.
Sebentar ya. Ini di mana tadi saya menyimpannya? Oke, saya close dulu ya share-nya. Tunggu Bapak Ibu. Di mana tadi itu? Saya lupa judulnya. Nah, ini sudah kelihatan Bapak Ibu? Sudah terlihat di layarnya? Sudah ya. Nah, ini kita mulai dengan literasi digital. Di sini ada refleksi. Tujuan kita dari akhir sesi ini diharapkan peserta mampu merefleksikan kesiapan pribadi menggunakan perkembangan teknologi dalam dunia digital, mengidentifikasikan produk-produk platform teknologi sekolah penggerak, menyusun rencana untuk meningkatkan kemampuan literasi digital dalam memanfaatkan produk-produk platform teknologi sekolah penggerak. Selanjutnya kita lihat di sini adalah elaborasi materinya, yaitu tentang pembahasan materi refleksi mandiri. Terus ada presentasi interaktif produk-produk platform teknologi sekolah penggerak. Terus kalau koneksi antar materinya ada menyusun rencana untuk meningkatkan kemampuan literasi digital dalam memanfaatkan produk-produk platform teknologi sekolah penggerak. Nah, di sini kita akan melihat teknologi apa saja yang sudah kita kuasai untuk mendukung peran kita dalam bidang pendidikan, sejauh mana kesiapan kita dalam menggunakan teknologi tersebut, dan apa yang kita lakukan agar lebih siap memanfaatkan teknologi tersebut. Nah, di sini ada ekosistem platform teknologi untuk mendukung pendidikan dan pembelajaran. Ada 3 ekosistem, yaitu sumber daya sekolah, yang kedua profil dan rapor, serta kelas belajarnya. Terus ada platform guru untuk yang ketiga. Nah, di sini kita lihat untuk platform sekolah biasanya berhubungan dengan laporan ya, pelaporan, terus data-data guru. Tapi kalau di sini ada contohnya untuk pelaporan Bosnas dan Bosda. Di situ sebelumnya kita langsung datang ke toko. Sekarang kita bisa mengorder barang dari Siplah itu dan melaporkannya menggunakan Siplah. Selanjutnya ada sumber daya teknologi sekolah yang bisa kita gunakan. Di sini ada beberapa pendekatan, ada onboarding pembelajaran mandiri,
yang ada di dalam kelas, tapi sekarang sudah berubah menjadi pembelajaran di rumah semenjak pandemi ini. Nah, di sini untuk yang selanjutnya adalah pengukuran pada profil dan rapot pendidikan. Pengukuran pada profil dan rapot pendidikan ada mutu dan relevansi hasil belajar murid, ada pemerataan pendidikan yang bermutu, kompetensi dan kinerja GTK, mutu dan relevansi pembelajaran, pengelolaan dan yang inspiratif dan transparan. Nah, kalau untuk rapot itu kita sudah menggunakan ini ya Bu ya, e-rapot ya Pak ya. Jadi kita sudah menggunakan TIK-nya untuk software rapotnya. Jadi kita menggunakan e-rapot. Nah, kita lihat aja kalau umpamanya kompetensi GTK itu ada, misalnya contohnya di SIM PKB itu sudah ada tentang rapot pelatihan kita, ada tentang materi pelatihan kita, di situ semuanya termuat. Nah, di sini ada profil rapot dan pendidikan. Selanjutnya, platform teknologi. Guru di sini aplikasi berbasis Android. Nah, ini yang tidak asing lagi atau familiar kita gunakan selama 1,5 tahun untuk mengajar di rumah. Di anak-anak kebanyakan di rumah, apalagi di sekolah saya, itu menggunakan belajar online-nya atau daringnya memakai HP, karena sebagian anak tidak memiliki laptop. Jadi untuk Android, mereka sudah sangat-sangat menguasai, bahkan lebih canggih daripada gurunya. Nah, di situ kita lihat. Nah, di sini kita lihat untuk Android ini memanfaatkan sangat membantu guru sekali dalam proses pembelajaran di rumah, karena apa? Kita lihat Android tidak seperti laptop yang kita agak sulit untuk membawanya kemana saja. Laptop yang ini ya, tidak seperti laptop yang agak sulit membawanya kemana saja. Tapi kalau kita menggunakan Android atau telepon seluler, nah kita bisa mengerjakan tugas di mana saja, termasuk anak-anak. Selanjutnya, nah kita lihat platform guru mengajar, di situ ada untuk memperkenalkan dan mengimplementasi profil belajar Pancasila, terus mendapat kejelasan tentang kompetensi dan perkembangan pembelajaran, ada perangkat ajar, ada rekomendasi perangkat ajar, dan teaching at the right level. Nah, ini hampir sama dengan rumah belajar yang sudah kita unduh kemarin. Nah, di rumah belajar itu sudah lengkap sekali yang seperti ini. Ada, hampir seperti ini sudah ada semua. Tinggal kita bagaimana cara mengaplikasikannya saja. Nah, di sini ada platform guru mengajarnya juga. Terus di sini ada asesmen siswa, ada perangkat ajarnya. Untuk asesmen siswa itu kita lihat di sini ada kumpulan soal-soal yang dipetakan berdasarkan teks. Terus kita bisa mencari bahan dan perangkat ajar. Nah, kita lihat ini fiturnya. Ini ada di, kalau umpamanya kita buka di rumah belajar, itu ada contoh fitur seperti ini untuk platform gurunya. Nah, kita lihat. Di sini ada nih, kapan kita lihat aplikasi itu mulai digunakan oleh guru-guru itu. Nah, kita lihat kebanyakan aplikasi ini mulai dikenal sekali dengan guru-guru ketika pembelajaran di rumah atau pelajaran jarak jauh. Waktu dulu kita tatap muka, kita ya
hampir mengabaikan aplikasi seperti ini karena kita bertemu langsung dengan siswanya, melakukan pembelajaran penilaian. Nah, kalau sekarang karena kita tidak bertemu langsung dengan siswanya, maka kita bergantung sekali dengan teknologi atau aplikasi-aplikasi yang disediakan seperti ini. Nah, di sini ada tujuan manfaat, terus pengguna utamanya, kapan digunakannya, ada kriterianya. Sampai di sini untuk penjelasan modul ajarnya. Ada yang ingin disampaikan atau ditambahkan? Pak Wawan, suaranya. Bisa kembali lagi ke materi tadi, Bu. Dia mau lihat materinya, ada yang mungkin belum ini. Bisa share screen. Yang materi modul ajarnya tadi ya, Pak? Iya. Sebentar, Pak ya. Yang bagian mana, Pak? Semoga aku selesai nyalin Bapak. Ini lagi lagi. Dewan. Kalau diganti tadi ya. Apa yang mau pilih lah? Iya, itu Lala sudah ku ganti. Bapak, yang bagian mana? Ke bawah lagi, Bu. Ke bawah lagi. Nah, tuh platform. Bisa Tuan jelaskan lagi platform itu kan ada banyak modul kan? Nah, kira-kira platformnya gimana cara penggunaannya yang secara sederhana? Yang platform gurunya ya, Pak? Iya. Nah, platform gurunya menggunakan secara sederhana. Kalau mungkin untuk pembelajaran daring yang paling sederhana adalah menggunakan aplikasi WhatsApp. Itu yang paling sederhana karena sudah tidak asing lagi untuk orang tua murid, untuk siswa, bahkan mereka memiliki aplikasi tersebut. Kalau untuk media sosial yang lainnya kan kadang ada yang tidak punya. Nah, itu biasanya kalau terkendala jaringan untuk membuka aplikasi pembelajaran seperti Google Classroom atau Learning dan lain sebagainya, tugas-tugas itu akan dikirim melalui pesan WhatsApp. Nanti orang tua yang akan mengantar ke sekolah hasil tugas anaknya. Bagaimana, Pak Wawan? Cukup jelas, Ibu. Terima kasih, Bu Yani. Ya, cukup jelas karena itu juga kita juga melakukannya di sekolah. Kemudian untuk kegiatan belajar tatap muka secara daring, bukan secara offline, itu kita juga sudah menggunakan media Zoom. Di sini adalah tuntutan orang tua agar kita juga bisa berkomunikasi dengan anak, gitu ya. Kemudian dengan seiring dengan wacana pemerintah untuk kita mengharapkan anak-anak menjadi pelajar Pancasila, ya. Jadi disinilah kita sebagai guru dituntut untuk lebih aware lagi, lebih memperhatikan anak-anak karena dengan situasi yang tidak menentu seperti ini banyak sekali permasalahan sosial yang ada membuat anak-anak kadang tidak peduli. Tetapi dengan kita tetap memantaunya meskipun mereka belajar dari rumah, kita juga jadi bisa lebih bisa memperhatikan anak-anak kita gitu ya. Jadi cukup jelas dengan apa yang sudah digunakan oleh Ibu Sulfi. Kemudian untuk penugasan itu biasanya menggunakan apa ya?
Oh, biasanya? penugasan. Kalau di sekolah saya, Bu, penugasan itu tetap menggunakan aplikasi e-learning. Cuma anak-anak tidak mengerjakannya dibatasi. Misalnya diberikan waktu sesuai dengan jam pelajaran. Kalau ulangan, kalau tugas harian biasanya diberi waktu 24 jam sampai dengan esok hari. Jadi mereka langsung mengerjakan di aplikasi. Jadi langsung kita mendapatkan Nilai. jawaban kerja ya, hasil Ya, kerja anak-anak. langsung Bu. Ya, cuman kendalanya kalau di learning untuk esai kan jawabannya tidak bisa terukur. Jadi kita mengoreksi satu persatu tetap. Kecuali Ya, untuk manual ya. kecuali pilihan ganda atau jawaban pendek. Nah, itu baru bisa secara otomatis ada nilainya. Nah, ini sampai di sini untuk modul saya juga. Oke, terima kasih. Ini ada rencana kemampuan literasi digitalnya. Nanti saya meminta kepada Bapak dan Ibu untuk mengisinya dan dikirim melalui pesan WhatsApp saja. Ya, Bapak Ibu. Bu, boleh istirahat, kita ice breaking. Oh, bisa. Boleh, Bu. Saya close dulu ya, Bu ya. Untuk ice breaking-nya siapa yang memimpin, Pak Wawan? Ibu Yani saja. Bu Yani. Oke, ice breaking kita apa ya? Oh, kita akan missing lirik ya. Kita akan mencoba missing lirik. Jadi kita melanjutkan. Sebentar, saya bikin dulu kalimatnya. Tentang diagnostis, ada asesmen ya. Siapa yang tahu apa itu asesmen ya? Coba kemampuan dasar tadi belajar. Kalimatnya begini, Pak. Oleh Pak Chandra. Kalimatnya begini. Pelangi-pelangi indahmu, kuning, hijau, biru. Pelangi-pelangi indahmu, kuning, hijau. Titik-titik biru. Baru nanti dilengkapi. Hah? Dilengkapi kata-katanya. Iya, dilengkapi. Baru nanti kata-katanya. Ada lirik yang hilang. Ya, ayo. Alangkah merah di langit biru. Oke, benar. Kita nyanyi sama-sama ya. Iya, benar. Ayo kita beri aplaus. Ayo kita nyanyi sama-sama. Pelangi, alangkah indahmu, merah, kuning, hijau di langit yang biru. Aku siapa gerangan pelangi ciptaan Tuhan. Oke, itu aja. Ini terima kasih Bu Yani untuk tugas pada akhir sesi ini. Seperti yang saya minta tadi, saya meminta Bapak dan Ibu mengerjakan ini nanti dikirim melalui kelompok WhatsApp kita saja ya Bapak Ibu. Nanti tugasnya akan saya kirim melalui kelompok WhatsApp juga. Terima kasih untuk partisipasinya hari ini. Saya ucapkan selamat sore.